Saya Yosafat Michael, angkatan 2018. Jadi pada kesempatan hari ini aku mau ngajarin tutor AS3. Jadi bentar aku share screen. Di tutor AS3 kali ini bahas soal kuis tahun lalu. Jadi kuis tahun lalu itu ada soal bentuk struktur seperti ini. Struktur tergambar di samping, semua bahan modulus elastisnya adalah 21 juta kilonewton per meter kuadrat. Lalu diketahui data batang, ada batang I, J, lalu lab B dari batang, dan H dari batang. Lalu juga ada gaya-gaya yang terjadi pada setiap batang. Kemudian kita disuruh nentuin yang pertama, tentukan derajat kebebasan struktur. Lalu hitung displacement, hitung gaya masing-masing batang, hitung reaksi tumpuan, dan gunakan satuan dalam kilonewton dan meter. Mungkin aku kasih pointer. Jadi untuk derajat kebebasan pertama-pertama kita itu mungkin ini ngulang yang sebelum UTS ya. Jadi kan yang sebelum UTS itu kita sudah sempat belajar juga ini untuk perpindahan atau reaksi pada setiap tumpuan. Jadi yang pertama ada tumpuan sendi roll, lalu ada tumpuan sendi dan tumpuan jepit. Nah, perbedaan yang UTS sama yang UAS ini itu untuk soal yang UAS ini dia ada tumpuan jepit di dalam batangnya ini. Nah, itu yang membuat perbedaan antara yang UAS sama yang UTS. Nah, kemudian di soal ini kan diketahui kalau jepit ada tumpuan jepit di ujung-ujungnya dan ada tumpuan sendi. Nah, tumpuan jepit itu bisa kita lihat di tabel ini. Kalau untuk yang perpindahannya itu horizontal tidak ada, vertikal tidak ada, dan rotasi tidak ada. Maka dari itu perpindahan atau U di sini itu bernilainya 0. Jadi kita kayak yang UTS waktu dulu, kita buat 3 sumbu X, Y, kemudian Z. Di X ini atau yang horizontal itu tidak ada, vertikal atau yang Y itu tidak ada juga. Lalu yang rotasi atau Z itu tidak ada. Sama juga untuk yang dijepit di ujung sini, itu sama. Kemudian untuk yang tumpuan sendi, kita bisa lihat pada tabel ini bahwa horizontal horizontal tidak ada, vertikal tidak ada, dan rotasi ada. Maka dari itu, untuk yang horizontal, yang arah X tidak ada, atau kita kasih 0, vertikal 0, lalu yang rotasi ini diberi penomoran 4. Nah, kenapa 4? Karena sebelumnya kita perlu lihat dulu di sini ada sendi. Nah, di sendi ini kita sama begini jadi X, Y, kemudian Z. Nah, karena ini kan tidak ada tumpuannya, maka terjadi perpindahan di sumbu horizontal, vertikal, dan rotasinya. Jadi kita kasih nama ini 1, 2, kemudian 3, urut. Dari X, kemudian Y, kemudian Z. Nah, kemudian karena ini kan join 2. Jadi kita urut. Jadi join pertama dulu dikasih nama 000, kemudian join 2 dikasih nama 1, 2, 3, kemudian di join 3 dikasih nama 0, 0, 4 gitu. Nah, setelah kita dapat semua gaya-gaya perpindahannya, kita bisa hitung untuk derajat kebebasannya. Nah, di sini di soal ini derajat kebebasannya adalah 4. Lalu kita dari derajat kebebasan itu kita bisa nentuin ID setiap batang. Nah, ID setiap batang ini ditentuin berdasarkan sumbu I dan sumbu J dari setiap batang itu. Misalnya tadi di soal, di batang pertama ini ditentukan bahwa I-nya itu berada di join 1 dan J-nya di join 2. Jadi kita kasih ID aja 0000123. Itu kayak di join 1 ini 0 X, Y, Z 000, kemudian di join J, di join 2 itu yang J-nya itu 123, jadi 0000123. Lalu yang batang 2 juga sama, join I-nya dulu itu di join 2, kemudian join J-nya itu di join 3. Ini ngulang kayak UTS harusnya. Kalau lupa bisa dilihat lagi yang recordnya waktu UTS. Nah, kemudian
kita tentuin tabel elemen dalam matriks kekakuan batang. Nah, di soal tadi kan kita dikasih tahu modulus elastis dan dimensi dari batang. Kita cari aja luasan dari batang pertama, batang kedua, batang ketiga. Lalu kita cari inersia seper 12B kali H pangkat 3. Lalu kita cari panjang L, panjang dari setiap batangnya itu berapa. Lalu kita cari EA per L, lalu 2 EI per L, 4 EI per L, 6 EI per L kuadrat, dan 12 EI per L pangkat 3. EI per L yang kita cari ini, itu nanti akan diperlukan untuk rumus di belakang. Jadi lebih baik ini ditulis dulu aja, dihitung, biar memudahkan pengerjaan ke belakangnya. Kemudian setelah kita dapat tabel elemen dalam matriks kekakuan batang ini, kita bisa hitung matriks transformasi setiap batangnya. Nah, ini juga ngulang dari yang UTS. Yang materi sebelum UTS ini kita sempat hitung matriks transformasi dengan cara kita cari cos dari batang itu. Jadi kalau lupa, jadi kita XJ dikurangi XI, atau kalian bisa lihat tadi di soal itu, kalau batang satu ini J-nya adalah join 2 dan I-nya adalah join 1. Jadi kalian tinggal cari aja XJ itu adalah panjang ke arah X, lalu kalau yang Y itu panjang ke arah Y-nya, sumbu Y. Kita tentuin aja misalnya 0,00-nya adalah di join 1. Nah, ini kalian bisa hitung gitu XD-nya, berarti dari join 2 ini ke titik 0 itu jaraknya berapa. Kemudian yang YJ ini juga sama, dari join 2 ke join 1 itu jaraknya berapa gitu. Jadi setelah kalian dapat cos sama sin, kalian masukin ke rumus matriks transformasi. Nanti setelah itu kalian bisa dapat matriks T sama T transposnya. Setelah itu kalian hitung matriks kekakuan batang dengan rumus yang tadi ini, yang EA per L 12 EI, ini rumusnya ini yang sudah kita cari tadi di tabel. Kalian masukin aja angka-angkanya untuk matriks kekakuan batang sumbu lokal. Kemudian untuk matriks kekakuan batang sumbu global ini, kalian bisa cari menggunakan matriks ini, rumus ini, T transpos kali K kali T. Ini sama kayak yang sebelum UTS juga. Atau kalau yang lebih gampang, ini bedanya, kalian ada rumus ini. Jadi kalian bisa hitung daripada menggunakan rumus matriks, kalian bisa hitung pakai rumus ini. Nah, itu terserah kalian lebih nyaman yang mana untuk menghitungnya. Kemudian untuk yang batang kedua juga sama, kalian cari cosnya berapa, sinnya berapa. Dari kayak yang batang pertama, jadi kalian anggap aja titik 00-nya adalah join 1. Kalian ambil aja XD itu panjangnya adalah 7, dari join 3 ke join 1, lalu yang dari join 2 ke join 1 itu jaraknya 4. Itu sama untuk yang sin-nya juga hitungnya seperti itu. Lalu untuk matriks transformasi rumusnya sama, kalian nanti masukin aja kosin-kosinnya. Terus untuk matriks kekakuan batang juga sama, kalian masukin aja ke rumus yang ada. Lalu kalian cari juga matriks kekakuan sumbu globalnya, sama kayak yang batang 1. Lalu untuk yang batang 3 itu juga sama, kalian cari cos, lalu kalian cari sin. Setelah kalian cari itu, kalian masukin ke matriks T. Setelah dapat, kalian bisa cari matriks T transposnya juga. Dan kalian cari matriks sumbu lokalnya juga. Setelah itu kalian cari matriks kekakuan sumbu global. Nah, kalau aku rasa sih harusnya kalian sudah bisa sih, karena kan ini materi sebelum UTS. Jadi kalau misalnya lupa, mungkin bisa dilihat lagi record-record sebelum UTS atau waktu tutor sebelum UTS. Lalu untuk cari K global ini juga sama kayak yang sebelum UTS itu. Kalian tahu ID dari setiap matriks global, kalian catat ID itu. Misalnya tadi batang 1 itu ID-nya adalah 000123. Lalu batang 2 123 004, lalu batang 3 004 000. Kalian catat di setiap matriks globalnya.
Lalu kalian buat ini matriks K gabungan. Matriks K gabungan ini nanti kalian dapat, uh, jadi caranya adalah kalian buat matriks sesuai dengan derajat kebebasan kalian. Jadi tadi derajat kebebasannya adalah 4. Kalian buat matriks 4 kali 4. Kemudian untuk 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ini, cara nantuinnya adalah sama kayak yang sebelumnya, soal waktu UTS gitu. Kalian jumlahkan setiap matriks kekakuannya. Misalnya batang 1, kalian ambil satu. Ini adalah kolom 1 baris 1. Kalian ambil yang di ID 1, yang kolom 1 baris 1. Kemudian kalian akan dapat 487 ini. Nanti setelah kalian dapat yang 487, kalian tambahkan dengan yang di batang 2, 84. Nanti kalian akan dapat nilai yang di K gabungannya. Sama juga untuk yang nanti baris 2 kolom 2 atau baris 3 kolom 3 dan baris 4 kolom 4 itu sama. Kalian tinggal cari aja di setiap batangnya, lalu kalian jumlahkan. Kemudian setelah kalian dapat matriks kekakuan global tadi, kalian cari gaya jepit ujung. Nah, gaya jepit ujung ini yang beda dari soal waktu UTS, karena kan di batang ini kita ada uh, tumpuan jepit. Nah, tumpuan jepit ini dia ada gaya jepit ujung, terdapat gaya jepit ujung di tumpuannya. Nah, cara untuk mencari gaya jepit ujung ini ada rumusnya. Jadi misal kalau beban kita ini merata arah sumbu lokal. Jadi beban yang terjadi pada batang itu dia searah dengan sumbu lokalnya. Jadi misalnya ini Y kan, Y itu ke arah atas. Jadi ini searah. Tapi beda kalau yang ini, yang kedua itu adalah beban merata arah sumbu global. Jadi dia itu tidak searah dengan batangnya. Kalau yang pertama ini kan dia searah dengan sumbu lokal. Jadi Y-nya itu dia searah dengan sumbu lokal. Nah, beda dengan yang kedua. Beban yang terjadi itu uh, dia meratanya dengan sumbu globalnya. Jadi bebannya itu searah dengan Y global, bukan dengan Y lokal. Kalau searah dengan Y lokal kan berarti dia harusnya bebannya ikut miring gini. Nah, kalau misalnya nanti di soal kita ini ada beban yang searah dengan sumbu global, kita perlu cari menggunakan, kita perlu rubah dulu beban kita itu, kita rubah menjadi searah dengan sumbu lokal. Maka dari itu, nanti waktu mencari gaya jepitnya itu, kita perlu kalikan dengan sudutnya, yaitu sin atau cos. Kalau misalnya tidak ada kalau misalnya bebannya itu tidak merata dengan sumbu global, ya kalian cari aja pakai rumus yang normal gitu. Begitu pula untuk yang beban terpusat. Kalau yang beban terpusat ini dia kan searah dengan sumbu lokal. Jadi kalian bisa langsung cari dengan rumus yang ada di sini. Tapi kalau misalnya nanti dia searah dengan sumbu global, beban-beban itu harus kalian ubah dulu dari sumbu global menjadi sumbu lokal. Makanya ini diproyeksikan jadi ada P cos alpha dan P sin alpha. Nah, nanti kalian untuk cari gaya jepit ini, kalian tinggal masukin aja rumus-rumus ini. Nanti langsung bisa ketemu untuk gaya jepitnya. Nah, misalnya kayak yang di batang 1 ini. Beban yang terjadi ini kan dia searah dengan sumbu global, bukan searah dengan sumbu lokalnya. Maka dari itu, kita perlu ubah dulu beban ini menjadi beban searah dengan sumbu lokal. Nah, rumusnya apa? Ya, rumusnya yang tadi. Kalian masukin aja langsung ke rumusnya. B per L, P sin alpha untuk yang S01-nya. Kalian masukin aja. B-nya berapa? Kalian lihatlah, ini nyari di gambar. B itu yang mana? Oh, yang di sini. Kalian hitung nanti B. B itu kira-kira kalau dari ini kan, ini segini 4, lalu ini 3, berarti kan sisi miringnya 5. Nah, kita tahu bebannya ini di tengah-tengah, makanya itu 2,5.
B-nya 2,5, lalu L-nya berapa? Panjang batangnya tadi 5, kemudian P-nya 300, kalian masuk aja 300, sin alfa 3/5, nanti dapat S01-nya berapa. Sama untuk yang S02, S03, dan seterusnya, kalian masukin aja. Nanti kalian lihat aja tinggal B sama A-nya itu gimana, misalnya ini B dan A. Kalau misalnya nanti kalian merasa gambar ini terlalu kecil dan mungkin nggak dikasih sama dosen kalian, kalian bisa nanti minta aja sama aku waktu tutor gitu. Terus eh, setelah nanti kalian dapat semua gaya-gaya jepit ini, kalian eh, masukin kalian masukin ke matrix gitu. Jadinya nanti kita dapat gaya jepit ujung di batang satu itu 90, 120, 150, 90, 120, min 150. Sama untuk yang batang 2, tapi yang di batang 2 ini kan kita bisa lihat kalau gayanya ini tuh sudah searah dengan dengan batangnya. Jadi searah dengan sumbu lokal. Jadi kita tidak perlu proyeksikan. Makanya di sini tidak ada sin dan cos gitu. Langsung kalian hitung aja pakai rumus ini. Jadi setelah dapat uh, gaya-gayanya yang terjadi, kalian masukin ke matriks batangnya gitu. Kemudian sama untuk yang batang ketiga juga, ini dia sudah searah dengan sumbu lokalnya. Kita tidak perlu proyeksikan, langsung aja masukin ke rumusnya. Nanti A dan B-nya kalian perhatiin aja jaraknya itu berapa. Dan setelah kalian dapat gaya-gaya jepit ujung tadi, uh, kalian cari beban titik ekivalen. Beban titik ekivalen ini itu beban beban yang terjadi di setiap batang. Misalnya yang batang satu ini, beban titik ekivalennya itu P0-nya itu rumusnya adalah ini men T transpos dikali S0. S0 itu gaya jepitnya tadi. Nah, ini kalian masukin aja T transpos dari batang satu yang sudah kita cari tadi dikali dengan S0 dengan gaya jepit yang tadi kan. Ini kita dapat P0-nya berapa. Nah, jangan lupa P0 ini nanti kalian catat di belakangnya itu ID dari batang kalian. Kenapa sih dicatat? Ya, nanti supaya memudahkan waktu P0 ini di gitu. Dan untuk yang batang 2 dan 3 itu juga sama dengan rumus yang mente transpose ini. Dengan rumus yang mente transpose itu kalian bisa dapat untuk yang P0 untuk batang 2 dan batang 3. Itu kita cari vektor beban. Nah, kenapa tadi aku suruh catat ID di setiap P0? Kenapa dicatat? Nah, karena untuk cari vektor beban ini, vektor beban itu dicari di setiap apa ya perpindahan perpindahan atau translasi yang terjadi pada batang. Jadi misalnya tadi batang uh, yang batang 2 tadi, kalau kita mau lihat yang batang 2 tadi kan di join I-nya itu kan dia kan ada gaya perpindahan ke arah X, Y, dan Z gitu kan, dan rotasinya. Nah, uh, kita tuh mau cari vektor beban yang mungkin terjadi di di setiap perpindahan yang tadi itu yang 1, 2, 3, 4 itu. Nah, dengan cara rumusnya itu P, vektor bebannya itu sama dengan PJ. Nah, PJ ini itu adalah gaya luar yang ada. Maksudnya gaya luar yang ada. Misalnya uh, ke batang 2 tadi. Kalau misalnya di batang 2 ini dia terdapat gaya luar atau gaya luar. Misalnya dari di titik join 3 atau di titik join 2 mungkin uh, yang lebih jelas yang ada U-nya. Nah, misalnya tadi di di batang 2 ini ada beban luar. Misalnya beban luar
dari kanan gitu, sebesar 100, sorry, bukan di sini. Misalnya karena ini tuh 0. Misalnya tadi di sini aja deh, di join 2 ada beban luar sebesar 100 kN. Nah, beban ini kan dia menuju ke arah 2 di titik 2 ini kan, di join 2. Nah, berarti nanti semisal ada beban luar di join atau di U yang ada ini, di angka yang ada 100 kN. Nah, kalian masukkan ke beban luar yang ada. Misalnya yang tadi itu beban luar, misalnya berarti tadi kan 100. Nah, kalian masukin di sini itu 100 di beban di yang nomor 2 gitu. Nanti sama kalau misalnya ada, kalian masukin ke PC itu. Nah, karena tadi di soal kita itu tidak ada, jadinya setiap beban luar itu nilainya 0 atau tidak ada beban sama sekali dari luar. Kemudian untuk PEC1 itu yang kita dapat caranya adalah kalian tadi kan sudah catat setiap nomor ID. Nah, ID yang 000123 itu kalian buat di vektor beban jadi 1, 2, 3, 4. Lalu yang kalian catat di matriks PEC ini adalah yang angkanya di 1, 2, 3-nya itu aja. Jadi 1 itu 0, 2 itu min 150, 3 150. Di sini kan dia tidak ada 4, jadi yang 4 itu 0. Nah, terus untuk yang PEC2 itu juga sama, 1, 2, 3, 4. Lalu kalian lihat di PO2. PO2 itu kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4. Itu 0, min 60, min 30, 30. Lalu sama untuk yang di PEC3 juga, karena ID-nya cuma 004000, berarti cuma ada yang 4, sehingga yang dicatat cuma yang keempat. Yang 1, 2, 3-nya ditulis 0. Kemudian semua matriks tadi dijumlahin, jadi dapat vektor bebannya itu adalah matriks ini, 0, min 210, 120, min 6,735. Setelah dapat vektor beban, kita cari displacement. Nah, untuk displacement ini sama kayak yang TS kemarin, jadi nggak ada bedanya. Yang beda di soal ini tuh cuma yang gaya jepit tadi aja. Setelah kalian cari displacement, kalian masukin K global kalian berapa, K gabungan, vektor beban luar, kalian dapat displacement. Nah, setelah dapat displacement, selanjutnya kalian cari gaya batang. Gaya batang ini juga sama kayak yang waktu UTS. Kalian tinggal cari aja dengan rumus ini, U sama dengan T kali U. Setelah dapat U kecil, kalian masukin ke rumus S kecil ini, gaya batangnya. K dikali U ditambah S0. Nah, T ini adalah T yang matriks transformasi yang kita dapat dari batang 1 di awal. U itu adalah displacement. Nah, sama kayak yang tadi buat cari displacement ini kan, U ini kan dia cuma ada 4. Jadi cuma 1, 2, 3, 4. Nah, makanya untuk mencari kita masuk untuk menginput U di sini, kita itu sesuai dengan ID. ID batang 1 0000123. Jadi kalian input aja displacement 1 berapa, displacement 2 berapa, displacement 3 berapa. Kalian input ke U di gaya batang. Nanti setelah itu kalian dapat U kecil. Setelah dapat U kecil, kalian cari S kecil dengan rumus matriks. Setelah itu, untuk yang batang 2 juga sama. Kalian tulis U displacement itu sesuai dengan ID 123004. Lalu kalian input angka-angka displacement yang sudah
kita dapat tadi. Dan setelah nanti dapat gaya batang, untuk batang 3 juga, kita cari reaksi tumpuan. Nah, reaksi tumpuan ini juga sama caranya, dulu sama yang sebelum UTS juga sama. Kalian masukin ke rumus R ini adalah sigma T0 atau sigma matriks transformasi yang ditranspos dikaliin dengan gaya batang dikurangi dengan vektor bebannya. Nah, tapi di sini P yang di sini itu adalah vektor beban luarnya. Jadi misalnya tadi kayak yang misalnya ada gaya luar 100 di sini. Nah, yang akan diinputkan di P itu adalah beban-beban luar ini, bukan vektor beban yang sudah kita dapat. Nah, setelah kita tahu, kita kan tahu T0-nya berapa, S-nya juga berapa. Kita masukin R ini, itu dia memang matriks 3 kali 3, karena kan yang kita cari itu tadi adalah Rx, Ry, dan R rotasi. Jadi reaksi tumpuan tumpuan pertama itu adalah reaksi tumpuan di join 1 ini. Nah, yang akan kita cari itu kan di join ini kan adanya adalah gaya ke arah X, ke arah Y, dan gaya transformasi di sini, gaya rotasi di sini kan. Nah, maka dari itu matriks yang digunakan itu 3 kali 3 karena Rx, Ry, dan Rz, R rotasi, R theta. Nah, setelah itu kalian masukin aja. Jadi cara carinya sama. Misalnya kalian mau cari reaksi di tumpuan pertama. Kalian lihat dulu tumpuan 1 ini tuh dia berada di mana. Dia berada di batang 1 dan berada di join I. Join I-nya batang 1. Nah, karena dia berada di join I-nya batang 1, kita ambil T transpose. T transpose ini T yang kita dapetin, lalu untuk S-nya itu kita ambil yang bagian I-nya. Jadi untuk gaya batang ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama itu SX ke arah I, kemudian SY ke arah I, dan kemudian S yang theta itu ke arah I juga. Lalu untuk yang bagian bawah baru nanti dia itu nanti untuk SX ke arah J, lalu SX ke arah Y, SXY ke arah J, dan yang terakhir nanti S theta ke arah J. Nah, karena tumpuan tadi itu berada di join I-nya batang 1, maka nanti yang akan dipakai itu adalah yang 3 di atas ini, yang ke arah I. Nah, kita masukin tuh 3, yang ke arah I kan 300, 99, 154, dan 216. Kita masukin untuk gaya batangnya. Lalu kalian kaliin aja matriks ini, nanti kalian dapat reaksi tumpuan. Lalu kemudian untuk yang reaksi tumpuan ke arah yang di tumpuan 2, atau reaksi tumpuan-tumpuan kedua itu adalah reaksi tumpuan yang berada di join 3 ini. Nah, reaksi tumpuan yang berada di join 3 ini, kita cari, kita lihat dulu pertama, reaksi tumpuan di join 3 ini, dia itu berada di join J, join J-nya batang 2, join J, dan join I batang 3. Nah, karena ada 2 batang yang mengapit tumpuan sendi ini, maka dari itu tumpuan sendi ini tuh dia ada kayak 2 gaya gitu. Nah, ya makanya ini dia ada sigma T0 dikali S. Nah, sigma ini tuh yang dimaksud itu yang pertama kalian cari T transpose ini adalah untuk yang batang 2. T transpose yang batang 2 kalian masukin, dan S yang batang 2. Nah, S batang 2 ini kan tadi kan yang ini kan di join J-nya kan. Maka dari itu kalian ambil yang join J-nya atau yang gaya batang yang di bawah.
kemudian kalian masukin, lalu ditambah T transpose untuk yang batang 3, kalian kemudian dikaliin dengan matriks kayak S yang I, yang join I-nya. Nah, berarti kalian ambil S yang atas. Tuh. Nah, setelah itu, di sini kan dan tidak ada gaya luar, dari manapun. Maka dari itu P-nya itu 0 atau tidak ada P. Nah, langsung kalian bulangin aja matriks yang dari batang 2 sama yang batang 3. Jadi dapat reaksi tumpuannya tuh gini. Kemudian untuk yang batang 3 itu juga sama. Kalian lihat batang sorry, bukan batang 3, reaksi tumpuan ketiga, tumpuan 3 itu kalian lihat itu di batang 3 dan di join J-nya batang 3. Karena tumpuan ini di join J-nya batang 3, makanya kalian nanti untuk S-nya sama kalian masukin yang J atau yang bawah. Tuh. Kalian masukin untuk S, lalu T transposnya juga T transpos batang 3. Lalu di sini juga dia tidak ada gaya dari luar, tidak ada gaya apapun. Maka dari itu dia tidak ada P. Nah, nanti setelah itu kalian hitung aja, kaliin matriks-matriks ini, nanti kalian dapat reaksi tumpuan di tumpuan ketiganya itu sebesar ini. Tuh. Dan nanti setelah kalian dapat reaksi tumpuan, ya selesai. Itu semua soalnya sudah kalian jawab. Nah, sekian buat tutor kali ini. Mungkin kalau kalian bingung, ada yang bingung bisa ditanyain aja ke aku, atau waktu tutor nanti ditanyain lagi buat jawabannya. Atau kalau kalian mau minta rumus-rumusnya juga bisa chat aja nanti ke aku. Oke, sekian, terima kasih.